Perkenalkan, nama saya Tere Fitriyanti, gaya belajar kinestetik. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tutor saya, yaitu Intan Dwi Wulandari, yang dimana jawabannya adalah evolusi dapat terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik pada dasarnya terjadi karena adanya mutasi gen, rekombinasi gen, hanyutan gen, dan aliran gen. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tutor saya, yaitu Dina Wulandari, yang dimana jawabannya adalah substansi genetika juga dapat digunakan untuk mempelajari variasi genetik dalam populasi manusia saat ini. Dengan mempelajari variasi genetik ini, kita dapat memahami perubahan genetik yang terjadi sepanjang waktu dan bagaimana itu berkontribusi pada asal-usul dan evolusi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Febrianti dari kelas MIPA 3 Gaya Belajar Kinestetik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Aisyah. Hukum Mandel yang membahas tentang sistem pewarisan sifat induk kepada keturunannya ini pertama kali dicetuskan oleh Gregor Johann Mandel yang lahir pada 22 Juli 1840. Teori pertama beliau mengenai sistem pewarisan dikemukakan pada tahun 1865. Berdasarkan penelitian bersilangnya yang menggunakan varietas kacang kapri, hasil penelitian tersebut ditulis dalam sebuah makalah berjudul Experiment in Plant Hybridization. Dalam penelitian bersilangnya, induk jantan dan induk betina diberi nama parental atau tertua dan disimbolkan dengan huruf P. Nah, hasil bersilangan parental tersebut diberi nama sebagai filius atau anak dan disimbolkan dengan huruf F. Sementara bersilangan induk jantan dengan induk betina disebut dengan P1 dan filialnya disebut dengan F1. Lalu persilangan antara jantan F1 dengan betina F1 yang dilakukan secara acak akan disebut dengan P2, sedangkan filialnya disebut dengan F2 dan seterusnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Nabila. Perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lain seperti biokimia, komputer, biologi, molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjira dengan gaya belajar kinestetik kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Cayosan. Gen merupakan bagian dari sel yang ada di dalam kromosom, berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik yang ada dalam DNA dari orang tua ke anak. Mutasi gen adalah perubahan materi genetik pada gen yang ada yang disebabkan urutan base nitrogen pada rantai DNA berubah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Nabila Ramadhani. Rekayasa genetik telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk penelitian, obat-obatan, bioteknologi, industri, dan pertanian. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Rizky Darmawan. Hereditas adalah pewarisan sifat dari orang tua atau induk kepada anak-anaknya yang melalui beberapa proses yang disebut pola hereditas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hereditas adalah penurunan sifat genetik dari orang tua ke anak. Sifat yang menurun ini dikontrol oleh substansi genetika yang disebut juga sebagai DNA yang terdapat dalam gen. Seperti yang kita tahu, setiap gen ada di dalam tubuh kita membawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan, kelas 12 P3 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Intan Dwi Wulandari. Juga hubungan genetika dengan evolusi dan lingkungan. Secara umum, evolusi menjelaskan mengenai bagaimana perubahan pada makhluk hidup terjadi. Mereka akan menyimpan dari struktur alam dalam jumlah yang sangat banyak dan beraneka ragam. Kemudian hal itu akan menyebabkan terjadinya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, makhluk hidup akan berubah sehingga mampu bertahan dan tidak punah atau umum terkenal sebagai evolusi progresif. Kemungkinan yang kedua adalah makhluk hidup tersebut akan berubah atau berpopulasi dan gagal bertahan hidup hingga akhirnya punah atau evolusi regresif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Albertus Maran, kelas 12 IPA 3 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan menjawabkan pertanyaan dari tutor saya, yaitu Cahyo. Genetika adalah ilmu pewarisan faktor keturunan hereditas. Maka dalam hal ini mutasi adalah perubahan materi genetik, baik itu gen atau kromosom suatu sel yang diwariskan ke keturunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Kurniawan dari kelas 12 IPA 3, gaya belajar kinestetik. Saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Dido. Analisis genetika dapat mengidentifikasi pola migrasi manusia dalam sejarah evolusi. Melalui pemetaan genetik populasi manusia saat ini, kita dapat melihat bagaimana manusia bergerak dan menyebar di seluruh dunia dari titik asal mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan, kelas 12 IPA 3. Ya, belajar saya kinestetik. Saya akan menjawab pertanyaan dari tutor saya, Cahyo. Gen merupakan unit hereditas suatu organisme hidup dan tersimpan dalam kedudukan tertentu pada kromosom. Gen ini berupa kode dalam material genetik organisme yang kita kenal sebagai molekul DNA atau RNA pada beberapa virus. Ekspresi gen dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal seperti perkembangan fisik atau perilaku dan organisme itu. Gen merupakan daerah urutan massa nukleotida baik yang mengkode suatu informasi genetik, ekson, dan juga daerah yang tidak mengkode informasi genetik, intron. Hal ini penting untuk pembentukan suatu protein yang fungsinya diperlukan di tingkat sel jaringan, organ atau organisme secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrian, kelas 12 IPA 3 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor sebaya Rizky Darmawan. Hereditas adalah penurunan sifat genetik dari orang tua ke anak. Sifat yang menurun ini dikontrol oleh substansi genetika yang disebut juga sebagai DNA atau deoksiribonucleic acid yang terdapat dalam gen. Gen terletak dalam kromosom yang ada di inti sel. Keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antar individu punya perbandingan fenotip maupun genotip berdasarkan pola-pola tertentu yang disebut sebagai pola-pola hereditas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Ramayanti, kelas 12 IPA 3, gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Nabila. Manipulasi dalam bioteknologi modern ditunjukkan pada susunan gen dalam kromosom organisme. Karena itu, bioteknologi modern dikenal dengan rekayasa genetika. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari tutor dari Intan Dwi. Evolusi molekuler genetika juga mempelajari evolusi molekuler yang melibatkan perubahan pada tingkat molekuler seperti mutasi dan duplikasi gen yang menyebabkan keragaman genetik dalam populasi. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Cahyo. Mutasi gen dapat menyebabkan perubahan sifat pada tingkat sel bahkan individu. Namun perlu diingat bahwa setiap perubahan DNA belum tentu mutasi. Berikut ini kriteria yang suatu kondisi mutasi. Adapun perubahan materi genetik atau DNA, perubahan bersifat bisa atau tidak bisa diperbaiki. Hasil perubahan diwariskan secara genetik kepada keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selis Prida, gaya belajar kinestetik dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tutor Dinda. Substansi genetika juga dapat membantu mengungkapkan asal-usul manusia melalui penelitian fosil manusia purba. Dengan membandingkan DNA manusia modern dengan DNA fosil manusia purba, kita dapat mengidentifikasi garis keturunan yang terhubung antara manusia modern dengan manusia purba. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Intan Dwi. Evolusi dan genetika saling berhubungan. Variasi genetik menjadi salah satu faktor penyebab evolusi. Dengan adanya variasi genetik, maka tidak akan ada dua individu yang memiliki fenotipe benar-benar sama. Genetik akan memberikan pengaruh terhadap evolusi karena ketika variasi genetik terjadi dalam suatu jumlah yang besar dalam suatu populasi, maka akan lebih besar juga peluang populasi tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan penyakit. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tutor Nabila.
Penerapan rekayasa genetik sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, di antaranya menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina, gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tutor saya, yaitu Nabila Saskia Ramadhani, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga, kelas 1243 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Ailsa. Pada hukum Mendel II, atau yang juga dikenal sebagai hukum independent assortment atau hukum pengelompokan gen secara bebas, mengatakan bahwa bila dua individu berbeda satu dengan yang lain dalam dua pasang sifat atau lebih, maka akan diturunkannya sifat yang sepasang itu tidak bergantung pada sifat pasangan lainnya. Keberadaan hukum Mendel II ini berlaku untuk perselangan dihibrid atau dengan dua sifat yang berbeda. Pada perselangan dihibrid, misalnya terdapat suatu individu dengan genotip AABB, maka A dan A serta B dan B akan memisah, yang kemudian pasangan tersebut akan bergabung secara bebas. Melalui hal tersebut, maka kemungkinan gamet atau sel kelamin yang terbentuk akan memiliki sifat AB, AB, dan AB. Singkatnya, melalui hukum Mendel II ini menyatakan bahwa alel atau variasi gen dengan gen yang sifatnya berbeda itu tidak saling mempengaruhi. Hal ini juga menjelaskan bahwa gen yang menentukan tinggi tanaman, warna tanaman itu tidak saling berpengaruh. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Charles, gaya belajar saya kinestetik. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tutor Dinda. Melalui analisis genetika, kita dapat mengidentifikasi adanya keturunan manusia dengan spesies manusia lain yang telah punah, seperti Neanderthal. Informasi genetik ini memberikan wawasan tentang persilangan dan hubungan antara spesies manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta dari kelas 12 MIPA 3 dan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Dinda Wulandari. Perbedaan teori abiogenesis dan biogenesis yang paling mendasar adalah konsep asal-usul kehidupan. Teori abiogenesis menyatakan bahwa kehidupan berasal dari senyawa anorganik ataupun benda mati. Sedangkan menurut teori biogenesis, kehidupan berasal dari makhluk hidup lain, bahwa sel hidup tidak berasal dari benda mati. Teori abiogenesis didasarkan oleh gagasan bernama generasi spontan. Dilansir dari biologi LibreText, generasi spontan adalah gagasan paling awal teori abiogenesis, berisi kemunculan begitu saja makhluk hidup dari suatu benda mati. Sedangkan teori biogenesis menentang pendapat tersebut. Dilansir dari biologi online, menurut teori biogenesis, makhluk hidup hanya dapat diproduksi oleh makhluk lain dan bukan oleh benda mati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Kurniawan dengan gaya belajar visual. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor sebaya Intan Dwi Wulandari. Genetika dalam evolusi dan kesehatan manusia. Kita dapat menghargai keragaman kehidupan di bumi dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia. Studi genetika terus berkembang, dan dengan teknologi genetika yang semakin maju, masa depan genetika menjanjikan potensi luar biasa dalam penelitian dan aplikasi yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor sebaya Rizky Darmawan. Hereditas adalah suatu konsep pewarisan sifat fisik Bomkia dan perilaku pada makhluk hidup terhadap keturunannya. Sifat-sifat penurunan itu dikendalikan genetika yang kerap dikenal dengan sebutan DNA atau deoxyribonucleic acid yang ada di dalam gen. Gen-gen itu sendiri terkandung di dalam kromosom yang letaknya berada di dalam inti sel. Jadi perkawinan antar individu akan menghasilkan keturunan yang memiliki perbandingan fenotip dan genotip
dengan mengikuti pola tertentu. Yang menentukan faktor hereditas pada DNA adalah urutan dari kombinasi basa nitrogen. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari tutor sebaya Cahyo Star Putramir. Beberapa sifat yang dimiliki mutasi gen, yaitu muncul secara bebas, bersifat menurun terhadap keturunan, dan jarang terjadi. 1. Mutasi gen atau mutasi titik. 2. Mutasi kromosom. Baik, itulah tadi jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswin, kelas 12 MIPA 3 dengan gaya belajar kinestetik auditory. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Dinda, yaitu substansi genetika seperti DNA menyimpan informasi genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan mempelajari perbedaan genetik antara individu manusia. Kita dapat melacak hubungan kekerabatan dan mengungkapkan asal-usul manusia. Yaitu yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Nabila, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Demikianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaya Putri, kelas 12 MIPA 3 dan gaya belajar kinestetik auditory. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Rizky, yaitu hereditas merupakan sebuah proses penurunan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Hereditas bukan termasuk ke dalam penurunan berupa tingkah laku, melainkan lebih ke arah penurunan bentuk atau struktur tubuh dari makhluk hidup, sehingga antara induk dengan keturunannya memiliki kemiripan atau serupa. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Ailsa, yaitu pewarisan sifat merupakan suatu proses pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Kromosom dan gen berperan sebagai penentu dalam pewarisan sifat yang kemudian dipelajari dalam hukum Mandel 1 dan 2. Hukum Mandel ini baru mulai ditemukan pada 1966 oleh seorang ilmuwan asal Australia dengan nama yang sama, yakni Gaji Mandel. Padahal sejak ribuan tahun lalu manusia telah melakukan penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Namun baru Mandel seorang yang berhasil melakukan penelitian tentang pewarisan sifat. Mandel kemudian melalui penelitiannya melalui penilangan kepada kacang Cheers. Sekian dan terima kasih.